Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu tentang penunjukan wasit asal Kuwait untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Irak di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang akan dimainkan di Arab Saudi bulan depan. Dan selain itu juga saya ingin membahas singkat saja tentang alokasi tiket yang diberikan oleh Arab Saudi bagi supporter timnas Indonesia dan juga Irak untuk pertandingan melawan mereka yang diberitakan sebesar 8% atau sekitar 5.200 jumlah tiket, yang menurut saya jumlah tiket yang sangat sedikit baik bagi supporter Indonesia dan juga Irak, karena Indonesia dan juga Irak akan berhadapan melawan Arab Saudi di sebuah pertandingan yang krusial untuk menentukan langkah lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu teman-teman, sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman bahwa pemilihan tuan rumah Qatar dan juga Arab Saudi itu dilakukan langsung oleh AFC dengan alasan bahwa mereka memilih tuan rumah berdasarkan ranking FIFA tertinggi dari negara peserta di round 4 ini. Padahal yang saya ingat sebelumnya aturan yang dibuat oleh AFC adalah bahwa yang nanti akan menjadi tuan rumah di round 4 adalah negara yang tidak ikut di round 4 ini, alias venue netral. Tapi kemudian mereka merubahnya begitu saja. Artinya kalau menurut saya, ya ini sudah tidak ada proses yang transparan dari AFC. Artinya memang tidak adil, maka itu kan negara-negara peserta lainnya itu protes. Berikut juga Indonesia kan melalui PSSI yang juga protes. Tapi tetap saja mereka dengan keputusan mereka memilih Qatar dan juga Arab Saudi. Artinya baik Qatar dan juga Arab Saudi punya keuntungan yang luar biasa. Tapi kan seperti yang saya katakan ya, bukan berarti para pemain timnas kita harus khawatir apalagi takut. Enggak, pasti fight dong, ya kan? Tapi saya lebih bingung juga, kok sekarang wasitnya juga yang dipilih asal Timur Tengah. Kenapa? Emangnya kemana itu wasit-wasit lain? Yang dari Jepang, atau juga dari Korea, atau juga dari China, atau juga dari Thailand, atau mungkin juga dari Eropa. Kenapa enggak? Kan Piala Dunia, kita kan bicara tentang level dunia. Boleh juga dong dari Eropa, atau juga dari Amerika Serikat. Boleh juga. Kenapa enggak boleh? Atau mungkin dari Brazil. Kenapa harus dari Timur Tengah? Inilah yang membuat saya ini jengkel. Artinya sudah Arab Saudi mendapatkan keuntungan, mereka sebagai tim tuan rumah tentulah mereka punya keuntungan yang luar biasa. Mereka bermain di lapangan mereka sendiri, pastilah secara psikologi itu mereka akan lebih tenang di atas lapangan. Memang bukan berarti kita ini takut, enggak takut, cuman kenapa harus seperti ini AFC? Maka itu yang tadi saya baca beritanya bahwa dari PSSI sudah mengirimkan surat protes, bukan cuma ke AFC tapi juga ke FIFA. Dan saya pikir memang harus seperti itu. Bukan lagi-lagi ya, saya ulangi, takut enggak, tapi harus diantisipasi ini. Belum lagi jumlah tiket cuma 5.200. Oke lah, memang kadang-kadang di sebuah pertandingan ya memang supporter away itu jatah tiketnya nggak besar, kadang-kadang bisa juga 5%. Tapi ini sebuah pertandingan yang krusial untuk lolos ke Piala Dunia, Pak. Kenapa alokasi tiket juga harus sampai sebegitu rendah? Ya kalau memang segala sesuatunya menguntungkan mereka, ya tentu artinya memberatkan juga dong tim lawan. Lagi-lagi, alasan dari AFC adalah karena sebagai tim tuan rumah, Arab Saudi menanggung segala bentuk biaya dan juga kebutuhan dari tim tamu. Ya betul, tapi kan tim tamu sebetulnya kan inginnya kan proses yang lebih transparan. Kenapa enggak ada yang namanya proses bidding, penawaran, ya kan? Ada penawaran, kemudian siapa yang diterima, nah itulah yang ditunjuk. Jadi ada transparansi. Jadi memang ini yang membuat saya bingung juga ya, gimana ini caranya untuk mengatasi hal non teknis seperti ini. Karena kalau menurut saya nih teman-teman, pertandingan pertama melawan Arab Saudi itu adalah finalnya bagi timnas Indonesia kita. Karena first match itu jangan sampai kalah, minimal draw. Kalau bisa menang lebih bagus lagi. Memang nggak menjamin juga akan lolos langsung.
Tapi kalau bisa saja mendapatkan poin lawan Arab Saudi, itu sudah luar biasa. Baru kemudian lawan Irak fight, karena kalau nggak salah lawan Irak itu nanti alokasi tiket 50-50. Ya oke. Kalau lawan Arab Saudi nggak mau 50-50, ya naikkan sedikit lah. Mungkin 15% kan. Jadi yang bisa hadir di dalam stadion itu lebih banyak lagi. Tapi ini bukan artinya sebuah alasan yang akan dipakai nanti. Wah, kalah karena nggak ada banyak supporter. Enggak. Cuma keadilannya ini loh. Seperti apa ini? Sepak bola ini kan mengajarkan sportivitas. Ya dong, mengajarkan fair play. Kalau menurut saya ini sudah gak fair play. Dari awal juga saya sudah mengatakan ini gak adil main di Arab Saudi. Tapi ya tetap jangan kita pakai ini sebagai alasan. Fight. Tapi sekarang wasitnya juga dipilih dari Timur Tengah, kan kita tahu. Sudah ada beberapa kali pengalaman buruk bagi para pemain timnas Indonesia kita yang pada saat ada pertandingan melawan tim asal Timur Tengah yang dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah meskipun bukan dari negara yang sama. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, kenapa gak dipakai wasit dari Jepang atau Korea? Bahkan saya awalnya kira ya udah tuan rumah pilih saja Jepang atau Korea, mungkin mereka juga ada agenda lainnya. Ya kenapa nggak dipilih dari Asia Tenggara? Salah satu gitu. Salah satu venue netral. Kan bisa juga dipilih. Nah, ini yang membuat saya juga jadi bingung nih. Ada apa sebetulnya di balik keputusan-keputusan ini? Apakah memang Arab Saudi dan Qatar ini memang mau dipaksakan lolos Piala Dunia? Ini kadang membuat kita jadi curiga kan, karena hal-hal semacam ini. Tapi yang saya suka, bahwa dari PSSI tidak tinggal diam. Memang sebelumnya juga yang saya podcast dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kan, di sini kan beliau juga mengatakan, protes juga pada saat pemilihan tuan rumah itu. Arab Saudi dan juga Qatar kan belum tahu akan mainnya di mana, kita kan belum drawing, tapi sudah protes. Tapi tetap saja mereka nggak peduli juga. Nah, kalau mereka otoriter seperti itu, ya gimana caranya ya? Harus menghadapi Arab Saudi ketika segala bentuk keuntungan berada di pihak mereka. Tapi itu bukan berarti timnas Indonesia kita kemudian tidak punya peluang. Ada peluangnya, bos. Kenapa saya mengatakan ada? Sekarang timnas Indonesia kita ini lebih dalam skuadnya. Apa artinya lebih dalam? Punya banyak pemain yang berkualitas di setiap lini dengan jumlah pemain yang lebih banyak lagi. Ada Beckham Putra, kemarin Mark Klok juga bermain bagus. Ada Tom Hay, ada Joey, Ivar Jenner nanti diharapkan bisa fit. Di depan ada Mauro, ada Miliano, ada juga kita tahu Lili Pali bisa bermain di sana, punya Ricky Kambuaya juga di tengah, ada Jay Itzes, ada Kevin Dix yang sekarang bisa berduet juga di lini pertahanan, ada Miss Hilgers yang kita harapkan nanti gabung, ada juga Rizky Ridho, kemudian ada juga Kelvin Verdong, ada Yakob Sayuri. Udah oke ini materi pemain, tapi kalau hal-hal non teknis ini memang sulit untuk dihadapi. Bukan artinya sudah kalah lebih dulu, enggak sama sekali. Nggak ada pemikiran seperti itu tentunya dari para pemain timnas. Cuma pada saat faktor-faktor non teknis itu berpihak sangat besar kepada tim lawan, nah itu bisa menjadi masalah nanti. Dari mana? Dari keputusan-keputusan wasit. Itu lihat saja nanti deh. Kalau ini wasit gak diganti, ya walaupun kalau diganti juga memang gak ada jaminan bahwa Indonesia akan menang nanti lawan Arab Saudi. Tapi lebih fair lah. Itu istilahnya, lebih fair aja. Dan saya pikir Arab Saudi juga gak perlu khawatir lah berhadapan dengan Indonesia dan juga Irak, main aja fair play. Dan saya pikir seandainya main di venue netral, timnas kita punya peluang paling besar di antara Arab Saudi dan juga Irak. Jika seandainya juga tergabung dalam grup ini, untuk bisa lolos ke Piala Dunia langsung. Karena materi pemain kita tuh sangat bagus. Dengan mayoritas pemain tuh bermain di Eropa, maka itu Arab Saudi sebelumnya itu beruji coba melawan negara-negara Eropa supaya mereka bisa merasakan nanti lawan Indonesia itu seperti apa. Dan saya yakin Arab Saudi itu selain juga mereka waspada melawan Irak, tapi mereka juga waspada melawan Indonesia. Ini bukan Indonesia yang sama yang mungkin mereka ketemu 5 tahun sebelumnya. Bahkan timnas Indonesia kita bisa mengalahkan mereka pada saat bermain di GBK kemudian menahan imbang di Arab. Walaupun kita tahu pada saat itu pelatihnya Shin Tae-yong. Nah, maka itu yang selalu saya katakan bahwa Patrick Kluivert sekarang harus bisa lebih teliti lagi dengan strategi yang mau dia pakai. Oke lah, di 2 pertandingan uji coba sebelumnya ada semacam eksperimen. Sekarang udah gak bisa lagi eksperimen, bos. Sekarang ini yang kita perlukan hasil. Ini tim sudah bagus, sudah dibangun melalui proses yang sangat panjang dengan memang seiring bertambahnya pemain-pemain diaspora kita. Memang ada banyak pemain diaspora yang memang merupakan kekuatan dari timnas Indonesia kita. Tapi kan jika para pemain diaspora ini juga tidak paham apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan dengan strategi atau taktik permainan, habis ini di atas lapangan. Apalagi yang kita lihat friendly lawan Lebanon, oke, memang itu friendly match, tapi kenapa gak ada
satupun percobaan yang berbahaya. Ya walaupun memang itu sebuah eksperimen, tapi paling tidak di sebuah friendly match pun chemistry itu sudah harus bisa dibentuk. Karena yang akan dihadapi adalah round 4, babak kualifikasi Piala Dunia, yang merupakan langkah yang sangat menentukan untuk bisa lolos bermain di Piala Dunia. Berarti bahwa Patrick Kluivert mulai hari ini, jangan lagi tunggu besok, mulai hari ini sudah harus persiapannya sudah harus matang. Gak bisa lagi main-main untuk round 4, karena tentu timnas Indonesia kita punya peluang yang sangat baik untuk lolos. Oke, memang nanti ada 2030, tapi ini sudah basah, ini sudah tanggung nih. Kalau bisa lolos, wah kan luar biasa, dan tentu kita semua mendukungnya, ya kan teman-teman. Tapi juga kita kalau mau kritis gak ada masalah, tapi jangan dong, ya kan, kita menghujat atau nanti kita bully, kita ledek, wah jangan ya. Karena sekarang dipercaya adalah Patrick Kluivert, dan kita harapkan Kluivert tanpa banyak alasan bisa menyiapkan strategi permainan yang baik, karena hanya strategi lah yang akan bisa melumpuhkan tim lawan secara teknis di atas lapangan. Dan kalau memang nanti ini gak ada perubahan dari wasit, ya para pemain perlu tetap fokus. Kalaupun ada perubahan, ya tetap kita harapkan wasit nanti yang juga akan memimpin juga akan fair. Ini yang perlu diwaspadai teman-teman, dan saya pikir kita semua sebagai supporter, kita harus terus mengikuti nih langkah-langkah yang terjadi nih sekarang, dinamika yang terjadi sebelum nanti bermain di round 4. Karena semua negara peserta di round 4 ini ingin lolos langsung ke Piala Dunia, gak perlu round 5. Tapi kalau menurut saya, kemungkinan timnas Indonesia ini bisa saja bermain di round 5 dulu, baru kemudian lolos ke Piala Dunia, meskipun nanti round 5 akan lebih berat lagi. Tapi yang paling penting, lawan Arab Saudi jangan kalah itu. Kemudian lawan Irak, fight, menyerang, coba untuk meraih kemenangan. Jadi kita tunggu lagi teman-teman perkembangannya seperti apa. Yang saya harapkan dalam waktu dekat ini akan ada respon dari FIFA dan AFC untuk mengganti wasit, dan juga nanti ya mungkin lah kalau bisa nanti alokasi tiket dinaikkan, atau ya kita tahulah supporter kita kan pintar-pintar, tentu mereka akan punya cara bagaimana bisa mendapatkan tiket yang lebih banyak supaya nanti di dalam stadion berisik, ya dong, ganggu juga para pemain Arab Saudi secara positif, ya kan. Kalau saya feeling timnas Indonesia kita punya peluang yang real, ini bukan lagi harapan palsu, punya peluang yang asli untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026 yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di 3 negara loh, Amerika Serikat, ada juga Meksiko, dan juga Kanada. All the way Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.